Ada apa dengan bangsa kita? Dolar hari ini semakin terus naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik terus lebih tinggi. Bahkan ketika saya cek di handphone saya, sudah 16.200. Ada apa dengan perekonomian Indonesia? Apakah hanya negara kita mengalami hal seperti ini? Kalau $1 16.200, artinya akan ada peningkatan hutang kita dari nilai dolar yang cukup luar biasa kalau dikonversi ke rupiah. Mungkin akan bisa sekarang mencapai sampai 9.000 triliun kalau dikonversi ke rupiah dari dolar. Ada apa dengan ekonomi kita? Apakah tingkat kepercayaan global terhadap kita semakin menurun? Padahal ini menjelang pemerintahan Jokowi berakhir, telah terpilih. Sementara saat ini sampai ada keputusan MK beberapa hari ke depan adalah Prabowo Gibran. Apakah dunia tidak mengakui pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Gibran? Ataukah dunia melihat bahwa Indonesia memiliki masa depan suram? Ataukah dunia melihat bahwa Indonesia ini akan tidak stabil di bawah pemerintahan Pak Prabowo nanti? Atau apa yang terjadi? Semua akhirnya kita serba berspekulasi. Dan sementara itu, saya lebih fokus daripada berspekulasi atau menebak-nebak apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang untuk meredam ini. Gejolak dolar yang luar biasa hari ini. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Saya melihat Jokowi masih sibuk dengan kepentingan-kepentingan politik keluarganya. Masih terlalu sibuk turun ke bawah ke sebelakangan ini di Sumatera Utara. Karena rencananya mantunya di sana, Bobi, akan maju sebagai calon gubernur. Saya belum melihat ada upaya maksimal atau minimal melaksanakan rapat terbatas dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Karena kalau ini dibiarkan terus, maka sebentar lagi harga-harga di pasar akan melonjak, diikuti dengan harga BBM dan energi lain. Karena apa? BBM ini kita impor, setengah kebutuhan nasional masih impor, dan ini menggunakan dolar. Dan apa yang terjadi kalau Pertamina tidak menaikkan harga jual BBM-nya dengan tingginya nilai tukar dolar? Apa yang akan terjadi dengan perusahaan listrik negara yang selama ini terbeban dengan kelebihan daya yang cukup signifikan? Hari ini saja, per hari ini, saya mendapat informasi PLN itu kelebihan beban sekitar 7 giga, 7.000 megawatt yang tidak tersalurkan dari apa yang dihasilkan proyek Jokowi 35.000 megawatt yang lalu. Dan sampai sekarang itu menjadi beban bisnis to bisnis dari pengembang swasta, pembangkit swasta dengan PLN. Dan ini di luar tanggung jawab pemerintah. Apa yang akan terjadi dengan PLN kalau tidak menaikkan harga dasar listrik? TDL, tarif dasar listrik. Mungkinkah PLN, Pertamina, dan BUMN yang lainnya akan semakin ambruk? Kita mengetahui nasib BUMN kita sekarang banyak di ujung tanduk. Hanya sedikit saja BUMN yang sehat, keuangannya sehat. Selebihnya mayoritas BUMN kita itu sakit, tidak sehat. Karena memang tidak diurus secara benar. Bahkan penempatan para komisaris direksinya saja kental dengan kepentingan politik. Kembali kepada soal rupiah ini. Kita harus mewaspadai. Saya berpikir bahwa ini akan menjadi ancaman yang cukup serius bagi kita dan bisa mengakibatkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Kalau tidak bisa dikendalikan, sudah pasti ini akan berpotensi kepada peningkatan harga-harga produk di pasaran. Kalau harga produk sudah naik, BBM naik, listrik naik, apa yang akan terjadi dengan masyarakat? Beban hidupnya akan semakin berat, sementara pendapatannya tidak bertambah. Justru pendapatannya kalau dikonversi ke harga pasar akan semakin menurun. Dan ini akan membuat situasi yang mungkin akan membuat kita menjadi tidak kondusif. Atau ya minimal bisa meningkatkan angka kriminalitas. Segala macam di lapangan bisa saja terjadi. Tetapi kembali kepada Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Kenapa terkesan diam dengan ini? Kenapa Jokowi tidak cuap-cuap lagi bicara tentang ekonomi ini? Tidak cuap-cuap lagi dengan gayanya yang culun pelangap-pelongok tetapi licik? Apa yang akan terjadi sekarang? Sebelum lagi nanti ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, kita belum tahu akan apa yang terjadi ke depan ini. Kita belum melihat situasi yang kondusif pasca politik. Secara politik kita kondusif, tetapi secara ekonomi kita bergejolak. Bahkan global dengan peningkatan situasi yang sangat mengkhawatirkan di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan ini pasti akan meningkatkan eskalasi dinamika geopolitik global yang bisa berakibat fatal terhadap ekonomi. Kita tahu Timur Tengah itu masih menjadi sumber bahan bakar paling utama, BBM paling utama masih dari Timur Tengah. Kalau ini terganggu, maka dunia akan terganggu semua.
Dan akibatnya nilai tukar dolar yang masih mata uang unggul di dunia ini akan terus naik-naik melambung tinggi. Dan ini berisiko terhadap keuangan negara kita. Karena kita mencicil utang dan bunga itu dalam bentuk dolar. Akibatnya apa? Rupiah yang kita kumpulkan dari pajak masyarakat itu akan sangat kesulitan untuk menambal utang dan bunga yang harus kita bayar setiap bulan, setiap tahunnya. Apa risikonya terhadap ekonomi kita? Jangan sampai perekonomian kita menjadi krisis karena pemimpinnya sibuk mengurusi dirinya sendiri. Karena pemimpinnya hanya memikirkan keluarganya sendiri. Karena pemimpinnya tidak lagi berpikir tentang nasib bangsa, tetapi hanya berpikir tentang nasib dirinya dan keluarganya. Saya berharap Indonesia akan melalui badai ekonomi yang mungkin saja terjadi. Saya berharap Indonesia ekonominya akan baik-baik saja, karena masyarakatlah yang paling terganggu ketika ekonomi terganggu. Pejabat-pejabat, elit-elit politik itu tidak akan terganggu, karena mereka semua konglomerat kaya-kaya. Yang terganggu pasti adalah kehidupan masyarakat di bawah. Saya tidak ingin kehidupan masyarakat di bawah ini terganggu, karena ulah elit-elit politik kita, ulah pejabat negara kita yang tidak lagi peduli dengan masyarakatnya, tapi sibuk untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya.